Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Zara Nur Wahida dengan NIM 2104238, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hukum publik dan hukum privat dengan mata kuliah Sistem Hukum Indonesia dengan dosen pengampun Bapak Hidayatul Fajri SAP, MPA. Menurut C.S.T. Kanse dalam pengantar ilmu hukum, hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan warga negaranya. Kanse mendefinisikan hukum privat sebagai hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan. Ahmad Sanusi dalam pengantar ilmu hukum dan pengantar tata hukum Indonesia membagi jenis hukum berdasarkan sumber dan bentuknya, kepentingan-kepentingan yang diatur atau dilindunginya, hubungan aturan hukum satu sama lain, pertaliannya dengan hubungan hukum implementatif serta pelaksanaan sanksinya. Selanjutnya, contoh hukum publik dan hukum privat. Satu contoh hukum publik. Contohnya, hukum tata negara. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintah suatu negara, serta hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapan satu sama lain, dan hubungan antara negara dengan bagian-bagian negara. Kedua, hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur cara-cara menjalankan tugas atau hak dan kewajiban dari kekuasaan alat-alat perlengkapan negara. Ketiga, hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa yang melanggarnya, serta mengatur bagaimana cara-cara mengajukan perkara-perkara ke muka pengadilan. Selanjutnya, contoh hukum privat. 1. Hukum perdata tentang pribadi. Kedua, hukum perdata tentang harta kekayaan. Contohnya, hukum benda tetap atau agraria dan hukum benda lepas. Ketiga, hukum perdata tentang perikatan. Contohnya, hukum perjanjian, hukum penyelewengan perdata, dan hukum perikatan lainnya. Keempat, hukum perdata tentang hak imaterial. Contohnya, hukum keluarga dan hukum waris. Kelima, hukum dagang. Dapat dilihat dari contoh hukum publik dan hukum privat bahwa dalam hukum publik salah satu pihak adalah penguasa dan dalam hukum privat para pihaknya adalah perorangan. Namun, tidak menutup kemungkinan penguasa bisa menjadi pihak dalam hukum privat. Peraturan hukum publik bersifat memaksa, sedangkan peraturan hukum privat bersifat melengkapi, meskipun ada juga yang memaksa. Berbeda dari hukum publik, hubungan hukum privat didasarkan pada asas otonomi dan kebebasan para pihak atau subjek yang kedudukannya sejajar. Subjeknya adalah antar perorangan, sekalipun penguasa atau pemerintah bisa menjadi subjek yang berinisiatif mempertahankan hak dan kepentingannya sendiri. Secara garis besar, perbedaannya pada kepentingan yang diatur. Hukum publik adalah hukum yang mengatur kepentingan umum, contohnya hukum pidana, hukum administrasi negara, dan hukum tata negara. Sementara itu, hukum privat mengatur relasi sesama manusia atau perorangan. Jika hukum pidana termasuk hukum publik, maka hukum perdata masuk hukum privat. Hal ini didasarkan pada dua pandangan ahli hukum, yakni N.E. Algra dan Soedigno Mertokusuma, yang mana ciri khas hukum privat adalah asas pokok otonomi para pihak atau warga negara. Artinya, para pihak boleh mengatur sendiri hubungan satu sama lain seperti kebebasan membuat perjanjian, testament, dan milik pribadi. Sedangkan dalam hukum publik, upaya mempertahankan hak pada umumnya ada di tangan pemerintah, misalnya pembongkaran bangunan tanpa izin, dan penentuan tuntutan pidana ada pada jaksa. Konsekuensinya, pada hukum publik ini warga negara memiliki inisiatif untuk meminta perlindungan hukum. Pada hukum privat terjadinya perselisihan hak untuk mempertahankan atau tidak mempertahankan haknya ditentukan oleh para pihak itu sendiri.
Bahkan dalam hukum privat, para pihak dapat memilih penyelesaian perselisihan pengadilan melalui institusi mana, apakah lewat pengadilan, mediasi, atau arbitrase. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.